Sejarah adalah hakim yang tak pernah kompromi. Ia mengungkap siapa yang berprinsip dan siapa yang hanya mencari selamat. Setelah G30S 1965, banyak tokoh PKI yang ditangkap dan dipenjara, justru menghancurkan partainya sendiri. Mengapa? Sejarah adalah hakim yang tak pernah kompromi. Ia menyingkap siapa yang benar-benar berprinsip dan siapa yang hanya ikut arus demi kenyamanan pribadi. Dalam konteks sejarah Indonesia, peristiwa G30S bukan hanya mencatat kegagalan satu gerakan politik, tetapi juga membuka tabir tentang rapuhnya integritas moral sebagian tokoh-tokoh kunci Partai Komunis Indonesia. Di balik slogan perjuangan kelas dan revolusi, tersimpan kepentingan pribadi, karir, dan ekonomi yang akhirnya menjerumuskan partai ke jurang kehancuran. Ketika loyalitas pudar di bawah siksaan. Salah satu kisah yang paling memilukan dalam babak akhir sejarah PKI adalah penangkapan Soedisman, salah satu dari segelintir tokoh puncak partai yang masih hidup setelah peristiwa 1 Oktober 1965. Ketika situasi semakin genting dan gelombang penangkapan merajalela, Soedisman sebenarnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Seorang pemuda Tionghoa yang kabur dari tahanan dan mengenalnya sebagai tokoh penting partai, datang dengan napas tersengal memperingatkan bahwa militer telah mengetahui lokasi persembunyiannya. Tapi Soedisman memilih untuk tetap tinggal. Entah karena yakin bahwa ia masih bisa bersembunyi, atau karena pasrah bahwa waktunya telah tiba. Tak lama berselang, rumah persembunyian itu dikepung dan digerebek. Pasukan militer menyeret Soedisman keluar bersama seluruh penghuni rumah. Ironi sejarah tampak jelas di sana. Seorang pemimpin revolusioner yang pernah memimpin partai terbesar ketiga di dunia, kini ditangkap dalam keadaan tidak melawan, tanpa perlawanan, tanpa pernyataan politik. Hanya diam dan pasrah. Namun, pengalaman Soedisman hanyalah satu dari mozaik tragis yang lebih luas, tentang bagaimana banyak tokoh PKI, dari pusat hingga daerah, runtuh di bawah tekanan. Siksaan fisik dan psikologis yang kejam, pengasingan yang panjang tanpa proses hukum, serta ancaman terhadap keluarga dan anak-anak mereka, membuat banyak dari mereka kehilangan daya tahan. Mereka yang sebelumnya begitu vokal dalam propaganda dan rapat-rapat partai, kini memilih jalan pengkhianatan demi keselamatan diri. Beberapa tokoh bahkan tanpa ragu mengungkapkan struktur organisasi, nama-nama anggota, lokasi markas rahasia, jaringan komunikasi, hingga jalur logistik partai. Dalam interogasi, tak sedikit yang menyerahkan peta jaringan kader seolah itu adalah harga murah demi sebatang rokok, sepotong roti, atau sekadar janji tidak dipukuli hari itu. Loyalitas yang dahulu dielu-elukan dalam doktrin partai, loyalitas mutlak kepada partai dan masa rakyat, runtuh satu persatu. Penjara-penjara militer bukan hanya menjadi tempat penahanan fisik, tapi juga medan uji kesetiaan ideologis. Di tempat itulah banyak yang tumbang. Dalam sejumlah kesaksian penyintas, bahkan disebutkan ada kader yang secara sadar bersedia menjadi informan, membantu menyusun daftar nama buruan baru, hanya agar dirinya dipindahkan ke sel yang lebih manusiawi, atau agar diperlakukan lebih baik oleh para penyidik. Realitas ini menyuguhkan potret getir tentang rapuhnya kesetiaan dalam kondisi ekstrim. Bahwa ideologi yang selama ini diagung-agungkan, doktrin yang diteriakkan dari podium ke podium, bisa lenyap dalam hitungan hari ketika berhadapan dengan rasa sakit, lapar, dan ancaman kematian. Kekuatan politik yang besar tidak selalu disertai dengan ketangguhan moral saat ujian datang dalam bentuk paling kejam. Tentu, tidak semua tokoh PKI menyerah. Ada pula yang memilih diam, bertahan, bahkan mati tanpa membuka suara. Tetapi jumlah mereka tak sebanding dengan yang lain, yang justru menjadi mata dan telinga baru bagi militer. Inilah paradoks sejarah, mereka yang dahulu berjuang untuk revolusi rakyat, akhirnya ikut mempercepat kehancuran gerakan mereka sendiri. Mengapa mereka berkhianat? Di balik tragedi besar pasca G30S, tersimpan luka yang lebih dalam dari sekadar kalahan politik atau pembantaian massal. Luka itu adalah pengkhianatan ketika sebagian kader dan tokoh PKI sendiri berubah haluan, bukan karena penyadaran ideologis, tapi karena ketakutan, kelaparan, dan dorongan naluriah untuk bertahan hidup. Seorang tokoh PKI tua yang pernah ikut pemberontakan tahun 1926 di Banten, pernah mengutarakan penyesalannya dengan nada getir. Ia berkata, PKI terlalu bangga dengan jumlah, tapi buta pada kualitas. Partai itu berkembang pesat secara kuantitatif, terutama sejak akhir tahun 1950-an, tapi tidak memperhatikan keteguhan karakter kader. Dalam semangat membangun masa revolusioner,
Mereka membuka pintu lebar-lebar bagi siapapun yang ingin bergabung tanpa seleksi ideologis yang memadai. Akibatnya, banyak kader yang bukan berasal dari kalangan buruh militan atau tani tertindas, melainkan dari lapisan sosial yang oportunis. Mereka yang masuk partai bukan karena keyakinan pada perjuangan kelas atau ideologi Marxis-Leninis, melainkan karena melihat PKI sebagai kendaraan karir. Partai menjadi jalan pintas menuju jabatan di organisasi massa, proyek-proyek koperasi, bahkan akses ke elit politik lokal. Ketika badai datang dalam bentuk penangkapan dan siksaan, mereka adalah orang pertama yang runtuh. Tanpa idealisme, tanpa fondasi moral, yang tersisa hanyalah insting menyelamatkan diri. Lebih tragis lagi, beberapa di antara mereka tidak hanya menyerah, tapi juga berpaling arah secara total. Dari kader partai, mereka menjelma menjadi ala kekuasaan Orde Baru. Ada yang secara sukarela menjadi informan, memandu aparat dalam membongkar jaringan PKI, mengenali wajah-wajah buron, bahkan menyusun daftar nama rekan-rekannya yang dahulu mereka sebut kamerad. Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka jauh lebih aktif dan mengerikan. Mereka menjadi interogator, bahkan algojo. Beberapa kesaksian tahanan mengungkap bahwa mantan kader yang kini berpakaian sebagai petugas atau konsultan ikut serta dalam proses penyiksaan. Mereka memberitahu militer kelemahan psikologi seorang tahanan, menjelaskan konteks surat-surat internal partai, dan mengarahkan cara membongkar jaringan bawah tanah. Mereka tahu di mana harus memukul, kemana harus menggali informasi, dan siapa yang bisa dengan cepat dihancurkan mentalnya. Pengkhianatan semacam ini bukan sekadar tindakan individu. Ia adalah gejala dari sesuatu yang lebih besar, kegagalan ideologis dan ketidaksiapan moral sebuah gerakan yang membesar terlalu cepat tanpa fondasi. Loyalitas tidak bisa dibangun hanya dengan retorika kelas dan slogan revolusioner. Ia tumbuh dari kesadaran, pendidikan politik yang dalam, dan pengujian karakter, hal-hal yang justru diabaikan saat partai sibuk berebut ruang dalam sistem parlementer dan mencitrakan diri sebagai kekuatan sah. Akhirnya, pengkhianatan itu menjadi senjata makan tuan. Ratusan ribu nyawa hilang, ribuan lainnya menderita bertahun-tahun dalam penjara atau pengasingan. Sementara mereka yang menjual informasi mungkin mendapatkan rokok, nasi tambahan, atau pembebasan dini. Tapi yang lebih menyakitkan adalah bagaimana sejarah mencatat kehancuran PKI bukan hanya karena tekanan dari luar, tapi juga karena keretakan dari dalam. Para pengkhianat yang menjadi alat rezim. Setelah G30S, penjara dan kamp tahanan di seluruh Indonesia menjadi panggung ironi sejarah. Di balik jeruji dan ruang interogasi, para penyintas tak hanya menghadapi cengkeraman aparat militer, tetapi juga pengkhianatan yang lebih menyakitkan. Kehadiran mantan kawan seperjuangan yang kini berpihak kepada musuh. Di penjara Salemba, Jakarta, yang menjadi salah satu pusat penahanan dan interogasi penting, tim pemeriksa militer menyusun strategi khusus. Mereka tidak bekerja sendirian. Militer merekrut mantan kader PKI yang memiliki kemampuan teknis, terutama di bidang hukum, untuk membantu menyusun berkas dan mengarahkan pertanyaan. Di antara mereka, nama Ajep paling ditakuti. Dulu adalah seorang aktivis partai. Ajep kini duduk di sisi lawan, memeriksa, menuduh, dan memprovokasi. Ia dikenal kejam dan tanpa ampun. Setiap informasi yang diberikannya membuka jalan bagi penangkapan berikutnya, sebuah efek domino yang membuat sel-sel penjara penuh sesak melebihi kapasitas. Para tahanan tahu, jika Ajep terlibat, maka tidak hanya badan yang akan hancur, tapi juga jiwa. Di Satgas Intel Kebayoran Lama, pemandangan yang lebih mengerikan muncul. Para tahanan tak menyangka akan melihat wajah-wajah yang dulu mereka kenal sebagai tokoh gerakan. Hartoyo dari Barisan Tani Indonesia, Profesor Bakri Siregar, seorang intelektual kiri yang dihormati, dan bahkan Dr. Swadiono, tokoh medis progresif, muncul di tempat yang tak terduga, berpakaian seragam Intel, berdiri di sisi lawan. Mereka mungkin tidak terlibat langsung dalam pemukulan atau interogasi, tetapi keberadaan mereka cukup untuk menghancurkan semangat yang tersisa. Diam-diam para tahanan bertanya dalam hati, bagaimana bisa orang-orang yang dulu mengajar kami tentang solidaritas, kini justru dia menyaksikan kami disiksa? Namun, pengkhianatan paling ekstrim diperlihatkan oleh Datong, seorang tokoh muda pemuda rakyat. Ia tidak hanya membelot, tetapi juga naik pangkat menjadi kepala interrogator. Datong bukan hanya menjadi alat rezim, ia menjadi simbol dari kehancuran total moral sebuah gerakan. Ia tidak ragu-ragu menyatakan bahwa PKI telah mencelakakan banyak orang tak berdosa, dan bahwa kehancurannya adalah sebuah keharusan sejarah. Dengan percaya diri, ia berkata kepada seorang wartawan asing, "PKI can only come back when we are asleep."
Pernyataannya menjadi gema kekuasaan Orde Baru, sekaligus konfirmasi bahwa penghancuran PKI tidak hanya terjadi lewat senjata dan propaganda, tapi juga lewat pengkhianatan internal. Datong dan mereka yang sejalan dengannya membuktikan bahwa rezim baru tidak butuh banyak penyiksaan fisik jika bisa memanfaatkan luka di tubuh lawan sebagai senjata. Fenomena ini menjadi pelajaran penting dalam sejarah gerakan apapun. Ketika ideologi hanya hidup di mulut dan tidak meresap dalam integritas moral, maka di saat krisis ia bisa runtuh seperti rumah tanpa pondasi. Ketika loyalitas bisa ditukar dengan rokok, makanan, atau jaminan keamanan pribadi, maka kehancuran sebuah organisasi tidak lagi membutuhkan musuh dari luar, cukup 1-2 pengkhianat dari dalam. Kisah tentang Ajep, Hartoyo, Bakri Siregar, Suhadiono, dan terutama Datong, bukan sekadar catatan kaki dalam sejarah represif Orde Baru. Ia adalah peringatan tentang betapa mudahnya idealisme berubah menjadi alat kekuasaan dan betapa rentannya manusia ketika diuji oleh rasa takut, ambisi, dan kesepian. Nasib tragis para pengkhianat. Sejarah mencatat banyak bentuk pengkhianatan, tetapi hanya sedikit yang seperti nasib para pengkhianat yang kemudian dikhianati pula oleh sistem yang mereka layani. Itulah ironi yang menimpa sebagian mantan kader PKI yang memilih menjadi informan demi menyelamatkan diri dari siksaan atau kematian. Mereka mungkin membayangkan bahwa dengan membocorkan rahasia, menyeret kawan-kawan mereka ke ruang interogasi, dan menjadi mata serta telinga militer, mereka akan diberi kebebasan atau setidaknya perlindungan. Namun, yang mereka terima justru adalah penolakan dari dua dunia, dibenci oleh sesama tahanan, dan dicurigai oleh penguasa. Setelah nilai strategis mereka habis, mereka dikembalikan ke penjara sebagai tahanan biasa. Namun posisi mereka jauh lebih rapuh dibanding tahanan lain. Di mata rekan-rekan sepenjara, mereka bukan lagi kawan seperjuangan, melainkan musuh dalam selimut. Di tengah himpitan penderitaan bersama, tidak ada tempat untuk pengkhianat. Burhan Kemalasakti adalah contoh yang paling mencolok. Ia dikenal sebagai salah satu informan utama yang berjasa besar dalam penangkapan tokoh-tokoh penting, seperti Sudisman dan Suparjo. Informasi yang ia berikan membuka jalan bagi militer, membongkar sejumlah sel rahasia PKI yang sebelumnya tak terjamah. Namun apa balasannya? Bukannya dibebaskan, Burhan justru dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Seolah negara berkata, terima kasih atas jasamu, kini kembali ke selmu. Lebih tragis lagi adalah kisah Kusnan, sekretaris pribadi Sudisman. Ia tahu banyak, terlalu banyak, dalam tahanan. Kusnan memilih membocorkan jaringan komunikasi internal PKI, bahkan memberikan rincian tempat persembunyian tokoh-tokoh penting. Informasinya menyebabkan banyak penangkapan dan penyiksaan. Salah satunya adalah Mayor Arjuna, perwira progresif yang dituduh membantu PKI, dan akhirnya dipenjara tanpa proses pengadilan yang adil. Ia bertahan bertahun-tahun dalam tahanan, namun tubuhnya rusak perlahan akibat siksaan fisik dan mental. Ketika akhirnya dibebaskan, ia hanya sempat menghirup udara bebas beberapa bulan sebelum meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Kusnan pun tidak mendapatkan kebebasan yang ia harapkan. Ia dikembalikan ke dalam penjara seperti tahanan lainnya. Di sana, ia tidak hanya kehilangan kepercayaan dari semua pihak, tetapi juga hidup dalam ketakutan, bukan lagi terhadap militer, tetapi terhadap sesama narapidana. Tiap langkahnya diawasi, tiap tidurnya diintai, dan tiap bisikan bisa berarti akhir dari hidupnya. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa pengkhianatan bukanlah jalan pintas menuju keselamatan. Dalam rezim represif, loyalitas tidak pernah dihargai secara abadi, dan pengkhianatan hanya dinilai sebatas kegunaannya. Begitu tak lagi berguna, pengkhianat pun dibuang seperti serpihan sampah sejarah. Dan di dalam sel yang sempit, para pengkhianat itu mendapati kenyataan pahit. Mereka tidak lagi punya tempat berpulang. Tidak di antara teman-teman yang mereka hianati, tidak pula di dalam sistem yang telah mereka layani. Yang tersisa hanyalah kesepian panjang, tatapan penuh benci, dan nama yang abadi dalam kenangan kelam, sebagai simbol kegagalan moral dan kehancuran sebuah idealisme. Kisah-kisah ini menjadi cermin betapa pentingnya integritas dalam perjuangan politik. PKI tumbuh pesat sebelum tahun 1965, tetapi banyak anggotanya hanya mencari keuntungan pribadi. Ketika diuji, mereka justru menjadi beban bagi perjuangan itu sendiri. Sejarah mengajarkan bahwa organisasi yang dibangun tanpa fondasi ideologi yang kuat dan kader yang berintegritas hanya akan melahirkan pengkhianat. Dan pada akhirnya, pengkhianat pun tidak pernah benar-benar menang. Mereka hanya menjadi alat yang suatu hari akan dibuang ketika sudah tidak berguna. Maka, jika ingin belajar sesuatu dari kegagalan PKI,
Belajarlah dari kebobrokan moral para tokohnya, bukan dari romantisme revolusi yang mereka gagalkan sendiri. Jika Anda merasa konten ini penting untuk dibagikan, klik tombol like, tinggalkan komentar Anda, dan subscribe untuk mengikuti konten sejarah yang membuka mata dan hati.